Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi sharing is caring hari ini. Kebetulan nih hari ini kita kedatangan dari siapa ya? Tebak. Ayo. Nah, di sini ada Kak Aisyah Jihan, angkatan 10. Nah, ini Kak Aisyah Jihan ini ada di kuliahnya di Unbrau, jurusannya sastra Prancis. Bahasa dan sastra Prancis. Bahasa dan sastra Prancis. Nah, ini kebetulan kok bisa masuk di Unbrau dengan prodi bahasa dan sastra Prancis dengan jalur SNMPTN ya pada saat itu. Nah, nanti kita tanya lebih jauh nih di bahasa dan sastra Prancis itu belajar tentang apa dan korelasinya dengan mata pelajaran pada saat SMA itu apa, kemudian prospek kerjanya apa, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa yang nonton like, comment, and subscribe. Yuk. Pertanyaan pertama nih, kita langsung aja ya to the point. Oke. Kajian kan diterima nih di SNMPTN. Unbrau bahasa dan sastra Prancis. Masih inget gak sih pada saat SNMPTN waktu itu kajian pilih berapa prodi, berapa univ, atau selain di sastra Prancis Unbrau itu selain itu milih jurusan atau univ apa aja sih? Masih ingat waktu itu pilihan pertamanya itu bahasa dan sastra Prancis Universitas Brawijaya pertama. Oke, itu berarti pilihan pertama ya. Pilihan keduanya sastra Inggris Universitas Brawijaya. Sastra Inggris tapi Unbrau juga. Nah, yang ketiganya kan kalau dulu tuh salah satunya harus perguruan tinggi yang satu provinsi kan sekolahnya. Yang ketiganya baru sastra Prancis Universitas Pajajaran. Pajajaran berarti Unbrau, Unpad. Ya. Karena pas zamannya kajian itu waktu itu masih 3 prodi, 3 univ sama 3 prodi gitu. Kalau sekarang udah 2 univ aja. Oke. Terus masih ingat nggak pada saat itu kan kalau kita ngomongin jalur SNMPTN nih berarti berhubungan dengan nilai raport yang dilihat nilai rapotnya masih ingat nggak nilai rata-ratanya berapa? 85 atau 86 gitu. 85 atau 86 iya. Itu untuk nilai keseluruhan atau nilai keseluruhan ya yang ada di rapot kan ya. Kalau nilai rata-rata yang mata pelajaran kayak IPA, matematika, bahasa Inggris masih ingat ya? Kayaknya sekitar kurang lebihnya sama gitu. Berarti antara 85 dengan 86. Oke. Kemudian nah kalau misalnya mau masuk nih adik-adik kelasnya pengen masuk ke bahasa Prancis, kira-kira nilai yang dilihat itu mapel apa sih? Sedangkan mungkin kalau misalnya nih ya ada anak yang tanya, Bu saya kan nggak belajar bahasa Prancis atau LM-nya nggak Prancis, tapi bisa nggak Bu kalau saya bisa mungkin nggak saya diterima di bahasa Prancis? Kalau saya waktu itu kebetulan karena terbantunya LM saya bahasa Prancis. Terus kemudian saya waktu itu pas kelas 11 dan kelas 12 itu sempat ikut lomba cerdas cermat juga bahasa Prancis yang di UNJ sama di UI. Jadi emang kebantunya dari sertifikat lomba itu. Terus udah gitu kayaknya kalau SNMPTN kalau nggak ada bahasa Prancisnya kayaknya dari teman-teman yang saya juga yang SNMPTN rata-rata SMA-nya pasti ada bahasa Prancisnya karena secara dilihatnya itu nilai mata pelajaran bahasa Prancis itu. Gitu. Berarti kalau misalnya buat adik-adiknya sekarang pengen bahasa Prancis atau kalau mau jalur SNMPTN berarti harus bahasa Prancis. Bahasa Prancis kecuali kalau mau jalur SBM atau mandiri. Itu kan pure nilai yang nggak dilihat ya. Oke. Nah kemudian sebelum dapat SNM nih di Unbrau, dapat Prancis di Unbrau, udah nyoba jalur lain nggak? Atau pernah sempat diterima atau nyoba jalur apa, prodi apa gitu? Masih ingat? Masih ingat dulu tuh daftar PMDK-nya Politeknik Media Kreatif. Ya, Polmed Kreatif. Itu udah keterima juga. Jurusannya komunikasi kayaknya. Broadcasting. Broadcasting. D3 Broadcasting. Terus habis itu daftar vokasinya IPB juga. Terus keterima juga D3 Komunikasi. Nah itu berarti dua sebelum dapat amanah 2. Itu kan apa ya pengumumannya sebelum SNM ya, sebelum SNM berarti kajian udah diterima di Polimedia sama di IPB gitu. Tapi pada saat itu akhirnya nyoba juga ya. Sempat daftar ulang yang di Polimedia karena pertama kali keterima Polimedia. Jadi didaftar ulang dulu. Soalnya di Polimedia itu uangnya bisa dikembalikan kalau nggak jadi masuk. Oke. Dan pas udah diterima di SNMPTN juga dikembalikan. Dikembalikan ya. Oke, lanjutnya berarti gini. Nah, sebenarnya nih pertanyaannya yang banyak banget ditanyain. Anak-anak pada nanya, Bu, sebenarnya kalau bahasa Prancis itu
banyaknya dari jurusan IPA atau IPS, atau Bu harus IPA atau harus IPS. Tapi terbukti ada yang ngomong, ada beberapa yang yang ngomong katanya, Bu bener gak sih Bu kalau Prancis itu harus anak IPS? Tapi terbukti ini kajian anak IPA diterima di bahasa Prancis jalurnya senam PTN lagi. Gitu. Sebenarnya gimana sih? Sebenarnya kayaknya kalau masalah dari senam PTN sendiri itu kayaknya nggak ada patokan harus IPS. Itu nggak ada, dan secara perkuliahan pun dari teman-teman seangkatan maupun ada tingkat itu banyak juga yang jurusannya IPA, IPS, bahasa, jadi beragam banget gitu. Jadi kayaknya kan soalnya kalau misalnya anak kalau apalagi sekolah yang cuma IPA IPS kan bahasa asingnya juga masuk di 2 jurusan itu kan. Kayak saya anak IPA tapi saya dapat juga bahasa Perancis, jadi sebenarnya kayaknya nggak masalah ya. jurusan Berarti nggak IPA dilihat IPS ya, cuma mungkin lebih tadi yang nilai bahasa Perancisnya. Oke. Nah, di bahasa Perancis sendiri ini belajarnya apa aja sih mungkin? Sebenarnya kalau bahasa Prancis ini belajarnya, kalau saya kan bahasa dan sastra ya, beda sama pendidikan. Jadi bahasanya itu kalau di kita tuh dibagi subnya tuh ada 3 sebenarnya. Ada budaya, iya. Terus kedua ada sastra, sama satu lagi itu adalah namanya linguistik. Linguistik itu kayak ini pasti yang orang-orang banyak nggak tahu tentang linguistik ini karena bahasa emang baru dapat banget di kuliah. Jadi linguistik itu tentang pola pembahasan. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, jadi kita gimana nyebutin, karena kan kalau di kamus tuh ada kan Bu bahasa Inggris, bahasa Prancis yang kamusnya tuh sebelahnya ada kurung besar yang cara bacanya itu hurufnya aneh-aneh kan. Nah kita nanti mempelajari itu. Jadi kalau dalam linguistik itu ada dalam bentuk kata, kalimat, jadi pembentukan kata kayak konsonan, vokal. Jadi kita bahas secara kayak kasarnya tata bahasa tapi bahasa Indonesia gitu. Jadi pembentukan kata, pembentukan kalimat, tapi itu bahasa Prancis kan? Nah, kalau di jurusannya itu tuh biasanya ya bahasa Indonesianya kita belajar, bahasa Prancis kita belajar. Karena di kita kan bahasa Prancis, tapi bahasa Indonesia juga dapat. Terus selama kuliah bahasa ininya pengantarnya? Kalau di kita tuh kan kuliahnya ada mata kuliah umum, semester 1 standar kan Bu, ada agama, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau itu kita pakai pengantar bahasa Indonesia karena dosennya pun biasanya kan dari fakultas lain datang ngajar gitu. Tapi kalau dosennya adalah dosen pengajar dari bahasa Prancis, dari dosen bahasa Prancis sendiri, kita pasti pengantarnya pakai bahasa Prancis dari awal. Walaupun teman-teman jangan takut gitu, karena sebenarnya banyak banget orang-orang yang masuk ke jurusan bahasa dan sastra Prancis sebelumnya tuh belum pernah belajar bahasa Prancis sama sekali. Nah ya. Karena di kita itu belajarnya dari awal, memang bener-bener dari awal, dari pembacaan huruf A sampai Z seperti apa kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman belum belajar tuh nggak apa-apa banget. Tapi dosennya itu kata pengantarnya pakai bahasa Prancis kan. Tapi kalau semester 1 tuh masih jadi dia ngomong dulu bahasa Prancisnya, nanti dia translate sendiri omongan dia. Jadi kita tetap dibiasakan untuk mendengar bahasa Prancis, tapi awal-awal masih dituntun sama dia nih. Maksudnya saya kayak gini. Ibaratnya salah pun mungkin gak dimarahin ya. Banyak banget orang-orang yang belum belajar bahasa Prancis dan baru belajar di kampus. Beda ya kalau sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan dari sekolah mungkin karena SD, SMP, SMA udah bahasa Inggris, jadi pas kuliah pasti tingkatnya sudah bukan tingkat sekolah kan. Tapi kalau kita bahasa Prancis itu tingkatnya belajar dari tingkat paling bawah banget. Basic banget. Ya, jadi nggak usah khawatir nih, soalnya ada juga yang nanya kalau Bu saya pengen masuk kayak bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Rusia dan bahasa asing lah intinya. Tapi saya nggak pernah belajar atau saya nggak bisa juga gitu kan ya. Ya kalau kamu udah bisa ya buat apa kamu kuliah, kalau Ibu jawabnya gitu kan. Jadi ternyata kajian juga pengalamannya dari awal banget itu memang bahasa pengantarnya bahasa Prancis ya kalau yang dosennya pure dari bahasa Prancis. Tapi benar-benar diajarin dari awalnya basic banget, jadi nggak usah khawatir kalian yang nggak bisa atau belum lancar, belum fasih buat berbahasa Prancis terus pengen ngambil jurusan bahasa Prancis, nggak masalah, namanya juga sama-sama belajar ya, salah-salah dikit nggak masalah. Oke, nah ada nggak sih kesulitan buat belajar bahasa Prancis? Kesulitannya apa sih? Sebenarnya kesulitan yang paling dibanding bahasa Inggris ya. Orang-orang banyak yang bilang bahasa Prancis itu lebih susah dibacanya segala macam. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, sebenarnya sama nggak sih bahasa Inggris pun pembacaannya tidak sama seperti tulisannya persis kan, tapi kita terbiasa mendengar orang-orang ngomong bahasa Inggris. Betul. Itu masalahnya kalau bahasa Prancis itu karena lingkungan kita belum banyak yang belajar bahasa Prancis sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya masalahnya cuma di lingkungan aja. Kalau tapi ketika kalian masuk nanti ke jurusan bahasa Prancis akan terasa mudah karena sekitar kita juga
juga belajar bahasa Perancis. Jadi lama-lama familiar sendiri gitu. Kalau bahasa Inggris kan kenapa disangkanya mudah segala macam, karena ya setiap sekolah pasti ada bahasa Inggris ya kan. Jadi dari kecil ibaratnya sudah diperkenalkan. Betul. Jadi bahasa Perancis itu yang kurang hanya sebenarnya familiarnya aja sama kita. Kita kalau udah familiar mah sebenarnya nggak susah sih. Berarti sebenarnya kajian juga udah bisa lah menyesuaikan ya, nggak terlalu ada kesulitan yang benar-benar signifikan lah ya. Justru yang menyenangkan adalah kuliah di bahasa Perancis itu suasananya tuh lebih kayak, mungkin karena bukan sekolah kedinasan dan juga bukan fakultas yang jurusannya MIPA seperti itu. Jadi anak-anak humaniora itu kan biasanya lebih santai kalau kuliah, jadi kita lebih, bahkan sama dosen pun lebih dekat gitu, jadi lebih nyaman gitu belajar. Nggak bikin tegang juga ya. Tegang sama sekali. Oke, nah kalau kita ngomongin prospek kerja nih bahasa Perancis, tadi kan ada beda. Kalau kita yang namanya bahasa, kalau depannya ada pendidikan bahasa, pendidikan bahasa Perancis, pendidikan bahasa Inggris, itu identiknya dengan jadi guru. Nah, kalau untuk bahasa dan sastra, khususnya kajian yang mengaku jurusan bahasa Perancis nih, prospek kerjanya ke depannya tuh ngapain sih? Kalau kita ini prospeknya bisa ke Kementerian Luar Negeri, jadi diplomat, jadi duta besar, itu masuknya dari bahasa dan sastra juga bisa. Terus habis itu kita juga bisa penerjemah gitu. Terus kita bisa kerja di media kreatif pun masuk, karena kan sekarang kan media udah global banget nih kan. Jadi dari semua negara pasti pakai banget bahasa asing kita nih. Terus dan kalau menurut saya lebihnya bahasa Perancis adalah daripada yang sastra Inggris. Bahasa Inggris kan sekarang kan kayak kewajiban semua orang harus punya nggak sih? Jadi mau jurusannya apapun, kemampuan bahasa Inggris itu harus ada. Nah tapi kita ini punya lebihnya, kita punya bahasa lain lagi nih, ada lagi nih bahasa Inggris dan bisa Perancis. Jadi kayak kalau menurut saya tuh jadi lebih banyak kemampuannya gitu. Bahasa Inggris kita udah belajar sampai SMA, itu udah pasti. Tambah lagi bahasa asing yang lain gitu apa. Jadi sebenarnya banyak ya. Banyak banget, penerjemah, terus media kreatif tuh banyak banget, lulusan kakak-kakak tingkat tuh yang kerja di media kreatif, majalah segala macam. Terus itu tadi sekolah diplomat, terus Kementerian Luar Negeri. Kalau jadi diplomat. Kalau diplomat itu karena jenjang dari kementeriannya, Bu. Jadi bukan dari kita, tapi dari kementeriannya itu kalau untuk jadi diplomat memang ada sekolah diplomatnya. Gitu. Pendidikan khususnya. Pendidikan khususnya itu tapi setelah masuk di kementeriannya. Dan semua kementerian di Indonesia ini pasti butuh lulusan bahasa dan sastra asing. Itu pasti butuh. Jadi kemarin dari Madam itu sempat ngomong kalau ada dari Kementerian Keuangan itu butuh jurusan bahasa asing karena untuk kerjasama seperti apa. Jadi kita yang bahasa asing ini perlu juga di setiap kementerian itu pasti ada. Pasti ada ya. Oke, nah kalau kajian sendiri maunya jadi apa sih nanti setelah lulus? Ini sekarang semester berapa nih? Mau semester 7, Bu. Berarti 1 tahun lagi lah ya? Satu semester lagi. Malah kan semester 8 ya, skripsi. Sudah lah ibaratnya. Nah, kajian setelah lulus mau jadi apa sih? Sebenarnya nih kalau mau diceritain, sebenarnya saya itu sebenarnya mau jadi diplomat. Pengen banget jadi diplomat. Sebenarnya nih teman-teman, termasuk salah satu tips and trick juga ya. Kalau kalian menjadi diplomat tapi ke HI rada susah. HI kan hubungan internasional tuh agak persaingan agak lebih ketat, pokoknya segala macem deh. Jadi ya rada sulit. Jadi sebenarnya saya daftar dulu waktu itu senam PTN bahasa dan sastra Perancis karena saya nyari jurusan turunan dari HI ini. Saya tetap mau jadi diplomat, tapi saya cari jurusan yang saya bisa taruh di senam PTN supaya saya keterima gitu. Jadi sebenarnya mah anak-anak HI ini, saya tuh sebenarnya ceritanya jadi diplomat, cuman kasarnya saya jalur indinya aja nih lewat bahasa dan sastra gitu. Kalau HI kan rame, saya jalur indi. Berarti hati-hati nih anak HI nih. Iya gitu. Saingannya ya berarti ya. Oke. Nah, berarti kan sebenarnya awalnya pengen diplomat ya, cuma karena HI lebih high class. High class. Nilai juga lebih tertantang. Oke. Jalurnya jadi pakai jalur yang aman ya. Oke. Nah, ngomongin tentang bahasa Prancis nih, prestasi. Kita ngomongin prestasi nih. Soalnya kenapa Ibu tanya prestasi? Kita berkaitan kalau ngomongin prestasi berarti ngomongin IPK. Ya, apalagi kajian udah semester 7. Pasti udah ada IPK-nya udah mantep dah gitu kan. Ya, bukan? Nah, karena gini, adik kelas itu suka nanya gini, Bu, kan sekarang ini memang untuk bisa kayak diterima di PTN atau di mana gitu kan yang mau dituju itu nanti berkaitan dengan track record alumninya. Nah berarti gini, kebanyakan kalau misalnya nanya, Bu, alumni kita di misal di Unpad atau di UI atau di Unbro itu bagus
sih Bu prestasinya? Bagus, ada kok. Ada contohnya kemarin Karama ya, di hubungan internasional dia jadi wakil ketua himpunan, dan banyak lagi yang alumni yang memang secara organisasi, ada Kak Juna juga di Undip, organisasinya bagus. Pokoknya berprestasi secara organisasi dan secara prestasi akademik tentunya. Nah, ngomongin prestasi nih, muter intinya Ibu mau nanya nih, IP-nya Kak Jihan gimana nih? Gimana nih? Mungkin bisa buat, berarti kakak kelas yang di kakak kelas alumni yang di Undo nih bagus-bagus nih prestasinya gitu, biar ada kakak. Emang IP tuh kayak tekan gitu ya? Kenapa tuh? IP-nya nih Bu ya? IP-nya dulu deh, boleh diceritain kan udah semester 7 berarti kan IP semester 1. Kalau ngomongin IPK baru tuh semuanya kan. Kalau masih ingat nggak? Pasti ingat. Kalau per semester sih udah lupa Bu. Oke, berarti IPK. Iya, IPK aja. IPK saya alhamdulillah sampai 6 semester terakhir ya. IPK di kumulatif kan berarti 3,9. 3,9. Luar biasa ya, benar-benar ya. Berarti kalau kalian yang pengen masuk Unbrau nih, kita punya alumni yang berprestasi secara organisasi, secara akademik 3,9, nanti semester 8 lulus wisuda 4 ya. Insya Allah Ibu doain aja. Ya, 4,00 ya, nanti ya, jadi lulusan terbaik ya. Amin. Oke, berarti gak usah diragukan lagi ya lulusan kita di 14, walaupun sudah mencar-mencar di mana, di Undip, di Unbrau, di Unair, semua pokoknya itu berprestasi semua ya. Nah, sekarang kita ngomongin, tapi sebenarnya Bu, saya nggak mau diistimewain karena 3,9, tapi lebih ke kalau kalian belajar yang kalian suka mas sebenarnya, apalagi kalau udah kuliah kan, karena udah peminatan masing-masing kan, jadi itu mah nilainya mah mengikuti kalau sama suka gitu. Ya, karena yang kita jalanin kalau sesuai dengan passion kita biasanya hasilnya lebih maksimal dibandingkan dengan kita ngejalanin hal yang kita nggak sukain, biasanya setengah hati ya. Iya. Gitu. Kalau kajian nih karena emang udah tertantang, udah menarik dari awal, jadi memang udah excited banget dan akhirnya hasil achievementnya kelihatan lah 3,9 gitu. Mudah-mudahan nanti 4,00 guys. Nah, kita ngomongin masa lalu nih Kak ya. Ngomongin masa lalu nih, jadi deg-degan juga nih. Iya, saya juga tekan. Juga inget deh masa lalunya Kak Jihan nih di SMA. Kita ngomongin masa SMA. Oh, iya. Masih ingat nggak Kak Jihan kenangan yang paling berkesan pada saat SMA tuh apa? Kalau SMA ya 3 tahun main sama temen udah pasti seru, itu udah pasti. Okay. Yang saya ingat lagi mah capek-capeknya organisasi Bu. Capeknya organisasi. Organisasi apa dulu Kak Jihan? OSIS. Kenapa tuh capeknya? Bukan capek sih sebenarnya. Kalau tanya ke mayoritas teman-teman OSIS pasti ngerjain OSIS tuh seru, maksudnya menyenangkan segala macam. Cuman tantangannya di OSIS kan juga banyak ya Bu. Iya, begini-begininya. Ya, tantangan dari internal, dari sekitar, ya gitu banyak. Ya, namanya juga organisasi ya. Pasti mengajarkan kita banyak hal untuk menghadapi semua, mau hambatan, mau suka dukanya pasti ada lah gitu. Oke, berarti itu yang paling berkesan ya. Kajian dulu, kalau nggak salah wakil ketua ya. Iya. Kajian ini wakil ketua dua kali. Wakil ketua 2 kali di angkatannya ketua pada saat ketua OSISnya Kak Rofi sama Kak Ica. Sama Kak Ica. Nah, gitu. Nanti next kita ajak lagi Kak Ica sama Kak Rofi ya. Mudah-mudahan mereka nonton ya. Oke. Nah, terus nih, gue mau tanya nih, Kak Jihan, pernah nggak sih galau juga pada saat sebelum masuk Unbrau atau pas kelas 12 nih? Pas kelas 12 sih musim-musimnya galau. Betul Bu. Betul nggak? Galau banget. Apa yang bikin galau? Saya dulu kalau nggak tahu mau kemana, nggak kepikiran banget. Maksudnya kepikirannya adalah saya pasti maunya negeri itu pasti, tapi nggak kepikiran mau jurusan apa tuh dulu tuh nggak kebayang sama sekali. Jadi karena saya merasa terperangkap di jurusan IPA ini, karena saya teman-teman yang lain rata-rata jurusannya saya mau farmasi, mau kesmas, sedangkan saya tuh kayak sama mata pelajaran IPA yang kayak fisika, kimia, biologi tuh kayak ya gitu-gitu aja menurut saya gitu, kayak bisa ya karena harus ulangannya, bukan karena bisa karena mau gitu. Jadi lebih ke apa ya gitu. Akhirnya saya cari tahu apa yang saya suka. Jadi ini true story ya Bu, saya tuh sampai nyari jurusan kuliah yang menggunakan bahasa asing, terus argumen, maksudnya pekerjaannya kebanyakan tentang kebijakan segala macam kayak gitu. Saya nyari. Nah, yang keluar itu jurusan
jurusannya hubungan internasional. Makanya akhirnya karena sebenarnya saya maunya hukum. Saya pengen banget hukum, pengen jadi pengacara gitu, tapi karena secara kemampuan bicara lumayan kan Bu. Iya. Kelihatan Bukan, ya. maksudnya bukan kemampuan bicara tapi kemampuan bacot kan agak kurang gitu kan. Menang. Jadi kan jadi kayak saya pengen banget jadi pengacara Bu dulu, pengen banget. Tapi sama mama nggak boleh. Jangan kuliah hukum, cari yang lain. Cari yang lain kuliah hukum selain hukum pokoknya kayak gitu, tapi yang tipe. Tapi saya tuh sebenarnya suka banget sama bahasa asing. Dulu belajar bahasa Arab sempat SD SMP. Jadi saya pengennya tuh yang bahasa gitu. Nah, keluarnya hubungan internasional. Nah, terus setelah hubungan internasional kan sosum tuh, sedangkan saya dari IPA. Ngejarnya kan susah banget. Jadi waktu itu saya tuh fokus lesnya tuh bukan buat UN, tapi fokus lesnya tuh buat SBM-nya. Karena saya tahu kalau senam PTN nggak bisa naruh. Nah, kalau naruh H itu kayaknya kok bunuh diri ya gitu. Jadi setelah fokusnya SBM, terus saya cari tahu lulusan-lulusan yang diterima jadi diplomat itu ada juga bahasa dan sastra. Akhirnya baru bahasa dan sastra di S6PTN-nya. Kalau galau mah sampai kelas 12 semester 1 juga belum tahu mau jadi apa waktu itu. Tapi akhirnya kegalauan itu terpecahkan lah ya. Cuman dari tahu apa yang kita suka dulu. Semua itu ada prosesnya pasti. Nah, pertanyaan terakhir nih. Tenang aja nih. Ini kita nggak banyak nih. Deg-degan. Pertanyaan terakhir nggak deg-degan nih. Pertanyaan terakhir ini adalah kan kajian lolos nih di SNMPTN. Ya nggak? Kasih tips and trick atau pesan buat adik-adiknya, buat yang mungkin lagi galau-galaunya kelas 12, pasti semua ngalamin galau kan, sampai akhirnya kajian ini loh yang gue mau gitu kan, insight kalau disebut insightnya tuh ini loh yang jurusan yang gue minatin ya, yang gue mau tuh sampai ke sana itu kan pasti ada prosesnya. Mungkin kasih tips dan trik buat adik-adiknya buat sampai melalui kayak kajian itu seperti apa? Kalau pertama dari saya jangan dengerin omongan teman, jangan mau sesuatu itu dari omongan teman kayak atau dari omongan di jurusan ini seru, teman-teman pada maunya ini, juga jangan ikut-ikutan kayak gitu. Cari kalian itu, kalau menurut saya untuk kuliah itu udah nggak bisa lagi salah jurusan. Kalau untuk kuliah itu udah nggak bisa lagi salah jurusan karena secara nanti karir kita akan dipilih berdasarkan kuliah kita apa. Walaupun banyak orang-orang yang kuliahnya apa, kerjanya apa, tapi kan lebih menyenangkan kalau dari kuliah kita sudah menempati apa yang kita suka kan. Jadi kalau menurut saya walaupun kalian belum tahu sampai lama gitu belum tahu, teman-teman udah pada tahu tapi kita sendiri nih yang belum tahu, menurut saya jangan goyah karena teman, tetap nggak boleh goyah tapi karena cari teman. sesuai dengan Cari apa yang disuka, kayak misalnya hobinya apa, terus kalau misalnya setelah hobi maunya atau misalnya targetnya apa, mau cari kayak misalnya kan kalau teman-teman kedinasan pasti kebanyakan pun targetnya adalah supaya pekerjaannya nyaman segala macam kayak gitu. Tapi kalau memang nggak suka juga sama sekolah kedinasan dan terikat seperti itu kan kita nggak bisa juga ikutin kita ke sana gitu. Jadi kalau menurut saya tuh cari apa yang disuka seminimal mungkin dari mata pelajaran yang ada di sekolah, apa pelajaran yang disuka. Atau kalau misalnya semuanya sama aja, lihat mana nilai yang paling baik di pelajaran yang mana. Berarti kita berbakatnya di situ. Nah dari situ baru cari turunannya. Karena kuliah itu kalau kalian nggak suka, itu bakal stresnya sampai masih mending kalau masih bisa dijalani sampai semester 6. Tapi maksudnya di jalan aja deh sampai semester 6. Nah nanti pas semester 7 disuruh buat skripsi, nah itu malah makin bingung karena nggak tahu mau kemana, karena kita juga nggak minat kan. Jadi kayak nantinya akan mentok di situ gitu. Jadi pokoknya gak boleh ikut-ikutan teman, intinya itu aja dulu. Jadi harus mencari bisa dikatakan mungkin jati diri sendiri. Kita maunya apa, minat bakat kita yang tahu maunya nanti arah ke depannya seperti apa, kita yang tahu kita mau jadi apa, itu harus kita gitu. Bukan kata teman begini, kata si A, si B, si C begini, enggak gitu ya. Berarti menarik sekali nih tentang kajian ya. Kebetulan verbalnya bagus banget ya. Boleh nggak sih Kang ngasih kata-kata motivasi tapi pakai bahasa Prancis? Dikasih artinya. Dikasih bawahnya nanti, tolong ya tim editor nanti di bawahnya dikasih artinya. Ibu juga ngerti. Nah, nanti ibu nggak ngerti. Ya makanya ibu pengen tahu bahasa Prancis. Jadi tembak ngomong bahasa Prancis. Sekalian kan ada pasti bahasanya ada dialeknya dong. Iya bener banget. Ada dialeknya dong. Coba kita dengarkan. Nanti kalau salah dosen kamu lihat gimana? Madam deh, madam yang lihat pasti astaga jihad. Kamu udah lama segini-gini aja kemampuan. Ayo coba. Gue malu bu. Jangan kata kesan ya bu, kesusahan bu. Ini di kamera bu. Iya, nanti dipotong bagian malu.
Jangan. Ini lama. Visi misi kamu deh. Gue berat banget gue visi. Kita dulu. Jadi bahasa kalau Prancis. Salam aja Bu, nyemangatin aja Bu. Iya. Nyemangatin aja. kenalan Ya ya. udah. Saya mikir dulu 3 bulan nih gue soalnya. Kenalan bahasa Prancis. Terus je souhaite Ya, bonjour. semoga Anda mendapatkan masa depan yang bagus. Saya berharap masa depannya bagus. Oke. Bisa emang. Itu tadi itu ya apa namanya? Kalau yang belum pernah dengar memang tadi kamu bilang ya kesulitannya kalau nggak pernah dengar itu agak susah juga ya Bu ya. Tapi karena bahasa Inggris kan kalau bahasa lain selain Prancis mungkin udah sering ini ya sering. Bu, tapi bahasa Prancis itu di PBB bahasa nomor 2. Jadi bahasa nomor 1 bahasa Inggris, nomor 2-nya itu setara bahasa Cina, bahasa Prancis dan bahasa Arab. Oke, berarti harusnya banyak dipelajari Mas. Negara lain banyak Bu yang negaranya kayak beberapa negara Asia pun yang pernah belajar Prancis, dia bahasa administratifnya bahasa Prancis. Afrika banyak kayak gitu. Jadi nggak perlu ke Prancis doang, tapi banyak negara juga yang pakai bahasa itu. Oke, sangat menarik ya. Tadi Bu kayaknya lupa belum memperkenalkan Jihan ya. Oh iya, masa sih Bu? Iya. Dulu IPA berapa ya Jihan ya? Saya dulu IPA 10-nya 10 IPA 4, 11 12-nya IPA 3. IPA 3. Wali kelasnya masih inget nggak? Wali kelas 10 Bu Susi, guru biologi. Iya, kelas 11. Kelas 11-nya Bu Debi, Bu Debi. guru fisika. Itu Bu Debi paling sabar banget. Oke. Masalahnya Bu, Ada Jihan soalnya. kan kelas rame Bu. Kelas 12-nya Mas Rahman. Pastor Rahman, oke. Nah, mungkin untuk sharing sesi kali ini sangat menarik sekali dengan obrolan sama Kak Jihan nih. Kalau kalian dengar cara bahasanya Kak Jihan memang interaktif sekali ya. Mantan wakil ketua OSIS, kemudian bahasa Prancis Unbrau. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin sore hari ini bisa membawa manfaat lah buat adik-adik atau viewer kita yang nantinya akan nonton nih video sesi kali ini gitu. Mudah-mudahan semuanya bisa diambil pelajaran dari apa yang tadi Kak Jihan sampaikan, dan mudah-mudahan nanti semester 8 ya udah semester 7 skripsi ya. Sebentar lagi Kak Jihan skripsi, mudah-mudahan skripsinya diberi kelancaran, lulus dengan nilai yang terbaik dan hasilnya memuaskan, kemudian bisa sampai kerja yang diharapkan Kak Jihan pengen jadi diplomat yang tercapai. Nanti kita undang-undang ke sekolah ya. Iya Bu. Oke. Ya, makasih ya Kak Jihan ya. Sebelum mudahan boleh makan dulu small.com-nya. Iya nih small.com. Ada Instagramnya di bawah sini. Tolong editor. @small.com. Oke Kak, terima kasih editor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it.